Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Oke, di sini Bu Guru akan menyampaikan materi tentang kerukunan di dalam masyarakat, sikap tolong menolong, dan Bu Guru akan menjelaskan tentang hubungan antara simbol atau gambar Pancasila dengan sila-sila Pancasila. Sebelum pembelajaran dimulai, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah memperhatikan guru, siswa, dan dapat mendengarkan percakapan antara hubungan budaya minta tolong sebagai cerminan dan dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan baik. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang rukun dalam masyarakat. Rukun dari bahasa Arab artinya ruknun, yang artinya asas-asas atau dasar, seperti rukun Islam dalam arti kata sifat adalah baik atau damai. Kerukunan hidup umat Islam beragama yaitu hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar ataupun tidak berselisih antara tetangga kita atau di dalam masyarakat. Rukun dalam bermasyarakat dalam Quran surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat atau untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang mendustakan rasul-rasul." Yang selanjutnya, pengertian kerukunan dalam Islam diberi istilah tasamuh atau toleransi, sehingga yang dimaksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial kemasyarakatan, bukan dalam akidah Islamiyah atau keimanan, karena akidah telah dijelaskan secara tegas dan jelas dalam Al-Quran dan hadis. Untuk materi yang kedua, kita akan membahas hubungan antara gambar atau simbol dan sila-sila Pancasila. Yang pertama, ada lambang yang pertama, yaitu dengan gambar bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbol sila pertama ini digambarkan dengan gambar bintang yang memiliki 5 sudut. Gambar bintang pada simbol Pancasila sila pertama memiliki arti sebagai sebuah cahaya, atau yaitu cahaya rohani yang dipancarkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Yang selanjutnya, yaitu yang kedua, ada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol Pancasila sila kedua ini digambarkan dengan mata rantai emas yang berbentuk lingkaran dan persegi yang saling berkaitan hingga membentuk suatu lingkaran. Maka rantai berbentuk segi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk bulat melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan pada simbol tersebut melambangkan hubungan setiap manusia, di mana laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan harus bersatu agar dapat menjadi kuat seperti rantai. Selanjutnya adalah sila ketiga. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol Pancasila sila ketiga ini digambarkan dengan pohon beringin yang memiliki akar dan seluruh lambang pohon beringin
di sini memiliki makna bahwa Pancasila merupakan tempat berteduh atau berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia agar merasa aman dan nyaman meskipun terdapat banyak perbedaan antar suku, budaya, ras, atau antar suku bangsa. Sulur dan akar pada gambar pohon beringin tersebut adalah lambang dari keberagaman suku bangsa di Indonesia. Atau perbedaan usulan, kita harus bermusyawarah atau bermufakat terlebih dahulu agar tidak terjadi perpecahan di antara masyarakat tersebut. Dan yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Simbol padi dan kapas pada sila kelima melambangkan kebutuhan dasar semua manusia untuk hidup, yaitu kebutuhan akan pangan dan sandang. Kebutuhan pangan dan sandang rakyat yang terpenuhi dengan baik merupakan syarat utama agar suatu negara dapat mencapai kemakmuran. Hal inilah yang menjadi cita-cita pada sila kelima Pancasila tersebut. Dan untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak diminta untuk membaca teks tentang kerukunan di masyarakat dan sifat tolong-menolong, lalu membaca tentang dampak kerukunan di masyarakat, lalu menyajikan hasil dengan faktor dari rukun di masyarakat. Selanjutnya, kita Bu Guru akan memberi pesan moral kepada kita semua, kepada siswa atau kepada teman-teman semua agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan sila-sila Pancasila agar tidak terjadi perpecahan belah atau terjadi perselisihan di antara umat manusia di dalam masyarakat. Dan kita harus bersyukur Allah menciptakan kita berbeda-beda, tujuannya adalah untuk saling mengenal dan bersilaturahmi satu sama lainnya agar hidup berdampingan dan rukun di masyarakat. Kita harus menghargai satu sama lain dan menghormati satu sama lain di masyarakat sekitar, walaupun itu perbedaan ras, suku, budaya, agama. Kita harus saling menghargai dan menghormati mereka dan selalu bekerja sama di antara perbedaan tersebut. Sekian dulu pembelajaran dari Ibu Guru. Semoga kita dapat mempelajari atau bisa mengamalkan sila-sila Pancasila di kehidupan sehari-hari, atau kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang untuk selalu hidup rukun dan damai di lingkungan sekitar. Sebelum diakhiri, Bu Guru punya tugas nih. Silahkan anak-anak menuliskan beberapa tentang kerukunan di rumah sekitarmu. Yang kedua, membuat kesimpulan singkat saja hubungan antara gambar Pancasila dan dengan sila-sila Pancasila yang sudah Ibu jelaskan yang tadi ya. Dan tidak lupa lagi kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila di kehidupan sehari-hari, maupun di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar kita atau di tempat umum juga lebih baik. Sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu Guru, bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.